Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Bang Ojol. Ini gua hari ini tanggal 14, gua on beat lagi. Kali ini gua coba online-nya tuh jam 11-an lagi. Gua online jam 11, gua pengen tahu nih gua target sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam gue pengen tahu gue dapat berapa gitu kan. Gue online-nya Gokar sama GrabCar aja. Sistemnya gue autobid. Gue mau autobid ataupun nggak di autobid, pokoknya yang masuk gue bawa kemana aja, gue ngikut angin aja gitu. Gue startnya nanti jam 11 lah. Sekarang hari Jumat ya, mudah-mudahan nanti sorenya. Biasanya tuh kalau hari Jumat tuh trafficnya jalur tuh macet banget. Mungkin orang yang pada orang-orang kerja yang pada ngekos atau ngontrak gitu kan, biasanya pada balik nih ke rumahnya nih. Jadi kemungkinan di sorenya tuh rame. Kemungkinan di sorenya rame, pasti bakal macet. Biasanya sih hari Jumat kayak gitu, sorenya macet. Tapi berhubung ini platnya sesuai, jadi gue kemana aja gue gas nih. Gue coba dari jam 11 siang. Nanti mungkin gue kepotong sholat Jumat dulu kali ya. Kepotong sholat Jumat, narik short trip aja. Biar gue bisa ngejar sholat Jumat. Ya udah, nanti gue kalau udah sampai base camp gue spill waktu gue on beat. Oke, sampai ketemu lagi. Oke bro, ini gue mau online. Gue online startnya dari biasa Alam Sutra. Dari Alam Sutra kita coba onin dulu ya Grabnya, Grab sama Gojek ya. Ini hemat, biasa dimatiin hematnya. Oke, udah kita onin. Terus Gokar hematnya, matiin hemat. Oke, kita onin. Ini gue kalau di sini agak-agak sinyal gue agak bapuk nih kalau di daerah sini. Ntar gue pindah, geser. Oke, udah on ya. Gue nggak gue autobid, tapi orderan yang masuk bakal gue ambil. Mana aja gue ambil ya. Kayak gue di sini sinyalnya susah, ngipit udah gue tempat biasa. Kita sekalian sharing ya di antara aplikasi Gokar sama GrabCar. Jadi kalau GrabCar ini tuh lu misalnya target dia ngebacanya target mingguannya, contoh lu 1 juta gitu 1 minggu atau 2 juta, itu dibagi deh tuh lu nanti ke bagi harian. Misalnya sehari misalnya cuman 200 atau 2,5, terus itu hari Seninnya, hari Selasanya lu nanti dikasih cepet gitu. Nah nanti itu
mendekati hari 1 minggu itu, misalnya H-2 atau H-1, lu tuh digeber sama dia. Lu bisa-bisa kalau gue dulu pernah, karena ini akun sampingan ya, karena akun sampingan, gue pernah tuh dari hari Senin, Selasa gue nggak narik, Rabu gue dikasih gacor, terus Kamis gacor, Jumatnya nggak gitu gacor ya kan. Di Sabtu malam Minggu gue ketembak dari sini ke Cianjur, harga bersihnya 360 dari Alsut, itu gue ketembak ke Cianjur. Itu nggak gue ambil karena dia jauh banget kan, maksudnya jauh banget tuh. Gue dapetnya jam 10 malam, otomatis di sana kosong. Kalau gue masih dapetnya sore lah, jam 5, jam 4 ya kan, gue gas. Ini dapetnya jam 10 malam. Gue estimasi sampai sana kan perjalanan bisa 4 jam. Jam 10, 11, 12, 13, 14, jam 2 pagi. Otomatis gue kan mau nggak mau kan baliknya kosong, makanya nggak gue ambil. Nah ini gue akun Grab gue ini lagi mau gue naikin nih target mingguannya. Caranya ya on beatnya lebih awal gitu. Makanya gue ini Grab car-nya lagi gue sekolahin lah ibaratnya gitu. Nah kalau Gokar itu gue nggak ngerti ya sistemnya Gokar tuh gimana. Kalau Grab car kan algoritmanya kayak gitu ya. Kalau Gokar tuh random banget, nggak jelas. Kecuali dia di Jakarta udah dar der dor, udah nggak kenal target pendapatan mingguan, harian, nggak ada kalau Gokar tuh. Tapi kalau Grab car itu algoritmanya kan udah jelas nih kebaca. Kalau Gokar tuh nggak, random dia, nggak. Misalnya kayak kalau di Jakarta ya gitu, cepet nyampernya, tapi kalau di pinggiran agak kurang gitu. Kalau Grab car di Jakartanya delaynya lama tuh, tapi kalau untuk di pinggiran dia cepet. Karena gue pulang kerja kan pasti mainnya di pinggiran jarang banget gue ke ke tengah gitu, jarang banget. Makanya gue agak gedenya di mana, di Grab car daripada di Gokar. Tadinya Gokar itu jadi akun utama, Grab car-nya sampingan. Nah di lapangan kenyataannya beda, Grab car yang jadi utama, karena gue sering main di pinggiran kali ya. Itu gue nggak tahu kalau mainnya ke tengah terus, karena kan di Jakarta itu kan ada ganjil genap ya. Jadi ya pokoknya kalau nggak sesuai Gokar tuh, nggak sesuai sama plat ya, lama banget delaynya gitu. Ya udah, nanti gua itu aja deh sharing-sharingnya. Nanti kita bahas lagi nanti di akhirnya di closing ini. Nanti kalau gue dapet, gue kemana, jemputnya di mana, argonya berapa, nanti gue spill lagi. Oke? Oke, bro, gue dapet dari kantor bea cukai. Pergi ke arah utara, lalu dalam 10 meter, belok kiri. Ke Kanwil, dari bea cukai Alam Sutra ke Lengkong Karya Serpong. Nih, gue spill ya. Dari kantor bea cukai ke kantor bea cukai lagi. Harganya 22.500. Oke, segitu harganya. Nanti gue update lagi kalau gue udah selesai nganternya.
berapa lama gue nganter, jarak tempuhnya berapa lama ya kan, nanti gue spill lagi. Oke bro, gue jemput dulu. Iya silakan Pak. Oke. Udah ya. Yuk. Oke. 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 Iya sama-sama. Oke bro, udah selesai gue nganter. Tinggal selesai dulu. Nanti kita lanjut lagi. Selesai ngedrop ya. Ini gue lagi on lagi di GrabCar sama GoCar-nya. Oke. Ini gue spill ya. Lu gua tadi yang masuk harga 22.500. Aduh, sinyal gue nih. Ayah. 22.500 nganternya dari kantor Bea Cukai ke Bea Cukai. Oke, itu tadi gua nganter sama jemputnya. Jalanan cuman berapa menit? 15 menit. 15 menit sampai. Gitu. Ini gua ajak melipir lagi nih GrabCar sama GoCar-nya. Siapa tahu ada yang nyantol kan. Ya udah nanti gua update lagi ya. Oke bro, ini gua dapat lagi ya dari trip kedua dari GrabCar. Ini gue dapet Pergi ke arah barat di Jalan Starling Timur 3. gue spill ya. Ini gue dapat dari sini ke Alam Sutra. Oke, jadi gue balik lagi nih ke Alam Sutra nih. Gue balik lagi ke Alam Sutra. Nanti gue OTW jemput dulu ya. Nanti gue update lagi. Kalau udah ngedrop, gue update lagi. Oke, gue OTW dulu. Anjing, bawa barang itu. What? Tolong di cancel aja ya. Bawa barang gede banget yang tadi dapat dari ke Alsut. Di barang ini gue spill. Gue bilang nggak muat, pesennya yang L. Barangnya dua ini gede nggak bakal muat di bagasi gue juga. Gue udah buka nggak bisa. Kak, minta tolong disuruh cancel ya. Udah ya.
nggak bakal muat. Konyol. Harusnya pesennya yang L. Gitu. Kocak. Kocak. Oh, fair banget. Halo bro, ini gue dapat lagi dari GrabCar. Tadi kan trip kedua nggak jadi tuh, soalnya dia bawa barang banyak banget. Nah ini dapat nih gue ke dari sini ke, nah dapetnya ke sini nih. Gue ke Lipo Mall Puri. Gue mau konfirmasi dulu ke orangnya. Sebentar gue telepon dulu orangnya. Bro, oh, jemputnya tepat tadi. Ini oke bro, tadi kan gue dapat ke ini nih, ke Lipo Mall Puri dari Gading Serpong. Nah, ini tuh orderannya kayaknya orderan fiktif. Orderan fiktif. Gue telepon, gue chat nggak diangkat. Nih, nih, tuh atas nama Ferdian dari The Full Hotel, The Food Hall ke main lobby Lipo Mall Puri. Tunai. Harganya 65. Ini udah gua chat, udah gua telepon berkali-kali tuh. Pergi ke arah timur laut, Tuh. lalu dalam kurang dari 10 Nah ini meter. gua mau cancel. Ini mau gua cancel nih. Penumpang tidak muncul. Oke. Oke nih ya, udah gua cancel. Gua udah hubungin ya kan, nggak masuk ke, nggak nyaut. Ya udah gua cancel. Ini gua mau melipir lagi. Melipirnya tipis-tipis aja. Oh. Melipirnya tipis-tipis aja. Sekarang gua mau nyebat dulu lah, nyebat. Aduh, asam banget ini, asam. Nyari tempat teduh, gila panas banget cuy. Tuh, lihat tuh. Panas banget cuy. Gersang cuy. Gila ini gue nyari tempat adem dulu kali ya. Aduh ampun dah. Ini mah panas banget cuy. Gue mau nyebat dulu lah. Asem banget, asem. Berarti yang tadi trip kedua dari GrabCar, trip kedua pertama itu, trip kedua kan karena barangnya itu apa, gede banget, nggak muat di bagasi gua. Ada dua nggak muat di bagasi gua. Terus yang kedua fiktif. Udah berarti gua baru dapat satu trip dari GrabCar. Gokarnya masih nol nih. Gokar. Tadi gua offin karena kan gua dapet ituan, dapat Grab. Pendapatannya masih nol. Oke. Dan pendapatan Grab baru 22.000. Aduh, parah. Dan orderannya ada tadi, kusut semua. Orderannya mah ada, kusut semua.
Ya udah, nanti lanjut lagi nanti ya. Gue mau nyebat dulu. Sama ngerokok. Itu sama ngopi. Oke, lanjut lagi nanti ya kalau orderan masuk. Mudah-mudahan orderannya beneran nih, nggak bohongan. Ya kan dari tadi kayak ngeledek nih orderannya. Oke? Oke, bro, gue dapet ke Kelapa 2. Dari The Spring. Tuh, gue dapet harga 18 juta ke Stella Maris sekolahan. Dapat harga 18 juta. Ini lagi gue mau jemput dulu. Nanti gue update ya. Gue jemput dulu. Jadi ini trip kedua dari GrabCar. Oke, kita ikutin aja dulu anginnya. Maunya kemana, gas terus. Oke. Sampai ketemu nanti. Oh, ibu lagi. Halo, ibu, ketemu lagi, Bu. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, bro. Tadi gue udah nganterin. Ternyata itu orang yang pernah gue pick up di mana, di Gading Serpong. Biasa di ruko yang sama, terus nganternya ke tempat yang sama. Nah, biasanya tuh dia balik kalau habis jemput anaknya tuh balik ke rumahnya tuh di daerah Banjarwijaya gitu. Nanti gue coba ngetem lagi di sini. Biasanya tuh Grab algoritmanya dia, misalnya kalau si A udah pernah naik sama kita, algoritmanya Grab ini, misal si A udah pernah naik sama kita di titik yang sama, nanti dia akan kalau kita ada di lingkungan tersebut, biasa dia pick up order, kita akan dapat tuh kayak gitu. Biasanya kalau Grab kayak gitu tuh, makanya nih gue coba nih. Biasanya dia habis ke tempat sekolah anaknya, dia langsung pulang ke Banjarwijaya gitu. Nanti gue update lagi ya. Ini sih gue udah on. Tadi. Harga 18 juta. Nganter ya dari The Spring ke Stella Maris. Gitu. Ini gue update lagi deh ya. Gue dapat kemananya. Oke. Tempat tujuan. Nih algoritmanya Grab nih. Tuh dapat lagi yang tadi. Ke Banjarwijaya. Ibu yang tadi gitu. Tuh algoritmanya Grab tuh kayak gitu tuh, udah kebaca tuh gitu. Tadi biasanya kayak gitu tuh, kita udah di titik tersebut, nanti kita akan dapat lagi gitu algoritmanya. Ya udah ya, gue jemput dulu nih, gue ke Banjarwijaya nih. Nanti abis dari sana gue bakal melipir ke Alsut lagi. Biasanya kalau udah sore kayak gini, biasanya dia banyak ke Jakarta. Tapi resikonya macet. Beda ya. Ketemu lagi. Tadi saya di cancel. Oh, di cancel ya? Iya. Halo mama. Oke. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama Ibu. Mama. Oke. Iya. Gua habis ngedrop tadi. Dia tuh yang tadi gua anter dapat lagi ke gua. Tadi sebenarnya udah gua tawarin
gue mau ditungguin nggak. Nah setelah itu dia bilang, wah takutnya lama mas, kata dia gitu. Biasa anak sekolah takut ada kegiatan tambahan, takut masnya apa nunggunya kelamaan. Oh ya udah, gue bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa bu, gue bilang. Ya udah akhirnya kan gue ngetem di deket sekolah Stella Maris ya kan. Gue ngetem, siapa tahu dapat orderan lain. Algoritmanya Grab kayak gitu, dia kalau di titik tersebut udah pernah dapat kita, dia pasti nyantol ke kita lagi. Tapi ada catatan tersendiri nih. Jadi kalau tadi kan dia pas naik dia bilang, oh iya tadi saya ituan udah dapet ke cancel. Kenapa nggak langsung dapat ke kita? Pertama itu yang diutamakan tuh kan ada Grab prioritas ya kan, maksudnya kayak yang penyewaan mobil yang khusus Grab gitu. Satu, kedua performanya lebih bagus dari kita. Otomatis dia duluan tuh yang masuk ya kan, ke performa yang bagus dulu, baru ketiga itu yang biasa dapat ke kita, baru kelempar ke kita. Akhirnya tuh masuknya ke gua karena akun gua ini performanya tuh nggak bagus. Maksudnya ya dulu kan banyak nyortir ya kan, ya biasanya gua di lingkungan sini tangsel aja ya kan, dapat keluar gua cancel, dapat keluar gua diemin gitu. Makanya nggak langsung masuk dia order, nggak langsung masuk ke kita, pasti ke driver lain dulu gitu. Tapi akhirnya sih dapat ke gua karena dia bilang tadi, saya udah dapat tadi mas tapi di cancel gitu. Ya udah nih gue lagi udah di Alsut, gue mau ngetem lagi, mau standby lagi. Nanti dapatnya kemana orderannya, harganya berapa, nanti gue spill lagi. Oke bro, gue kan tadi lagi ngetem di mana, di Alsut ya. Ini gue dapet nih. Gue dapet Argo 14 juta. Bentar, gue spill nih. Tuh, Argo 14 juta. Gue masih di Alam Sutra. Oke, gue OTW jemput dulu. Nanti kalau udah selesai, baru kita on cam lagi. Oke. Halo, silakan. Iya, Ismail Denta. Oke bro, habis nganter deket banget. Nganternya cuman 2 menit. Harga 14 juta. 2 menit harga 14 juta. Deket banget, cuman 1,2 kilo. 1,2 kilo. Gitu. Ini lagi OTW titik dapat gua lagi tadi. Nanti gua spill lagi kalau gua udah dapat lagi harganya berapa. Oke. Halo bro, ini gua kan ngetem di Alam Sutra. Gua dapat nih bro, gua dapat dari Prominence ke stasiun Pasar Senen. Orangnya udah di pinggir jalan itu. Ya udah gue balas dulu. Ya
Yaudah gue OTW dulu ya, nanti gue spill kalau gue udah nyampe Pasar Senen. Hargonya 76 juta. Oke. Oke ya. Sore, Bapak, silakan. Udah sampai lagi ngetem di sini. Iya, saya tadi lagi di depan. Oh, mantap. Udah sampai. Gimana Pak? Dulu kan ada nggak dapat gitu kan. Sekarang begitu kita war tiket itu kita masuk aplikasi kayak akses. Gua abis ngedrop, tapi dia ngedrop turunnya nggak mau di dalam. Ini gua mau ke dalam, mau ngetem dulu lah di dalam lah. Gua sayang daripada gua ngetemnya di sini kan ributnya sama di sub. Ributnya sama di sub. Mendingan gua bayar goceng, gua ngetem di dalam dulu. Ini kan gue ngetem dulu di mari ya kan, sekalian setting tujuan dari Grab. Tuh gue tadi dapet tips nih, alhamdulillah 15.000. Tapi ngobrolnya dari masuk pintu nyampe turun ke Senen, ngobrolnya tuh wah, luar biasa, agak mantep kan John tuh. Ini gua ngecam aja dulu, ngecam dulu. Harga 76 juta. Aduh. Oke, Bray. Ini tadi gue dapat dari mana? Asut. Oke, ini gue dapat nih dari Gokar nih. Ini baru bener nih. Maksud gue bener, penjemputannya, nganternya bener nih. Nih dari Cimandiriwan ke Afris Sudirman Senayan. Nah ini baru bener. Ini gue lagi ngetem di stasiun Senen, jemputnya di luar, nganter lagi ke Pasar Senen. Geblek. Ini baru bener nih. Nanti gue update lagi ya. Gue OTW dulu dah. Sekarang keluar nih dari stasiun Senen. Mau jemput. Oh, masuk aja. Nggak apa-apa. Oke, siap. Mundur lagi. Ya, lurusin aja. Oke, maju. Oke, makasih Pak. Iya. Oh ya Allah, berasa dijemput pacar saya. Terima kasih ya Pak. Tuh bawa bunga lagi ya. Ya Allah, bukan Bapak lupa ya saya ulang tahun. Pak tolong jangan tolak saya dari tadi tolakin mulu Pak. Udah patah hati nih saya. Kamu kelihatan ya Pak? Kalau Kelihatan. di cancel terus. Kelihatan. Ya Allah sedih banget saya ya Pak. Berapa kali Mas saya di cancel? Saya kan bapaknya orang baik kok, mau terima saya apa Ya, adanya. makasih Gimana? Bapak ya. Bapak doang yang bergerak kok. Yang lainnya. Padahal Pak, cinta itu kan harus dua-duanya bergerak ya gimana? Tahun di Jalan Cimandiri menuju Jalan Badan Yang lain Salimaya, 20 menit. lalu belok Dari kanan ke 4 Jalan menit Badan lagi tiba-tiba Salimaya. 17 menit. Nggak jalan itu. Terus sudah 10 menit dari Pasti 9 menit. Bapak jodoh yang dikirimkan Tuhan kan. Dari 9 menit sisa 2 menit. Depan yang ada motor Bapak belok ke situ aja tuh sedikit tuh. Oh gitu ya. Bilang aja Bapak di sini gitu, nggak bisa masuk, saya masuk dari parkir aja saya Oh. sini aja Bapak. Oke. Nah, agak nyerong tapi jangan main serong ya Pak. Canda Pak. Ya, Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama.
Aduh, malu banget bawa nih. Udah diem lu, ama aja yang bawa kresek lu diam. Makasih, Pak. Iya, makasih sama-sama. Ke lantai ya, Pak? Iya, ke ini ya, Mau CP. CP. Oke, udah ya. Iya, sama-sama. Gue abis nganter ke CP. Tadi kan gue dapat dua bukan dua trip ya, nyambung. Jadi belum sampai udah nyambung lagi. Nah yang pertama kan ke mana, ke Penin Banknya samping FX itu kan. Nah yang kedua nyambung tuh dari Penin Banknya FX, samping FX itu lanjut ke CP. Gila macet banget parah. Ini gue lagi setting tujuan ke arah Gading Serpong atau Kalsut nih. Mau ngasih dulu, gue mau nyebat, mau ngopi-ngopi dulu lah. Ntar gue update lagi deh ya. Agak gerimis cuy, agak gerimis lagi. Aduh, ini gue lagi muter mau ke TA. Duh, udahlah nanti gue update. Gue mau ngopi di luar mobil, ngopi sama ngerokok, gerimis lagi. Ya udah, gue setting tujuan lah. Gue mau main short trip di Tangsel. Tapi ini pasti di tol nih, parah nih. Di tol macet parah nih arah Tangerang nih, udah pasti. Ini gue lagi setting arah tujuan ke Gading. Nanti gue update lagi kalau dapat. Gue mau cari inspirasi dulu, Oke bro, ini gue dapat nih tadi. Gue dapat ke dari Sleepy Jaya ke mana nih, Supermall Karawaci. Nah ini gua ini nih, gua pick up nih dari Sleepy Jaya, gua ambil. Nah aduh, gua spill ya. Gua dapat dari mana, Sleepy Jaya ke Supermall Karawaci, harga 89 juta. Oke. Halo malam Bu. Halo malam Pak. Udah ya. Oke. Ada e-tol atau pakai punya saya? Pakai punya saya gitu. Oke. Oke, gue baru selesai ngedrop ke Karawaci. Ini nih gue spill ya. Udah scan gue. Nih, dari Esparman ke Kelapa Dua Tangerang. Oh iya, argo 89 juta. Berangkat jemput 10 menit, 11 menit, nyampe jam 1 jam. Oke lanjut ya, itu kan perjalanan 1 jam tuh ya, itu kan berarti 60 menit. Kalau gue perhitungannya tuh, kalau buat gue itu masih better. Karena apa? 60 menit anggap aja 1 menitnya 1.000 rupiah, sedangkan kita dapat argo
89.000. Kalau menurut gue itu masih cuan. Kecuali lu dapat Argo 89.000 nih, tapi jarak tempuhnya itu bisa 120 menit gitu, atau 90 menit lah gitu, atau 100 menit. Itu menurut gue nggak better gitu, nggak cuan lah kayak gitu menurut gue ya, karena melebihi jarak tempuhnya itu, menitnya, waktu tempuhnya itu nggak sesuai dengan Argo yang lu dapat gitu. Itu oke, nanti kita lanjut lagi. Gue mau ngaso dulu lah, soalnya tadi macet banget, padat merayap, pegel juga. Mobil gue kan manual ya, jadi tarik turun kopling. Oh tadi kan gue bilang mau nyampe jam 8 ya, kayaknya tanggung deh. Sekarang aja udah jam 8:11. Kayaknya tanggung dah. Kayaknya gue lanjut nanti, tapi nggak tahu nih sampai jam berapa ya, paling malam jam 10 lah, jam 11 nanti gue spill deh pendapatan sama jarak tempuh sama konsumsi bahan bakarnya berapa. Pokoknya nantilah gue itunya, kayaknya masih tanggung gitu. Gue juga nggak tahu nih udah dapat berapa, belum gue hitung. Makanya nanti aja deh. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Oke, bro. Gue kan tadi di depan Supermall Karawaci ya. Akhirnya gue dapet nih. Tapi nggak di Supermall Karawacinya. Gue dapet di mana ini ya? Gue masih di daerah sininya. Dari sininya nih gue lagi OTW jemput. Jarak jemputnya cuma 1,3 kilo. Argo 18 juta. Tapi ini ke arahnya Gading Serpong. Ya daripada gua kosongan kan, 18 juta dari Gokar gua ambil lah. Gue ambil aja sekalian daripada beli kosongan. Oke, nanti gue lanjut lagi ya. Nanti gue spill di akhir nanti kalau gue udah selesai nganter. Oke. Halo, Bu. Udah, kita bisa lurus atau balik? Gue udah selesai nganter tadi. Terus di Jalan Gading Serpong Boulevard sejauh 2 km. Tadi gue udah selesai nganter dari tadi itu ya, Argo 18 juta ya. Nah, gue ajak lewat jalur dalam, dia nggak mau. Gue nggak nge tuh waktu di aplikasi Gojeknya. Gue nggak tahu itu jalurnya lewatnya jalur mana, karena ada lewat jalur dalam sama jalur luar. Setahu gue jalur luar tuh macet. Nah akhirnya gue ajak lewat dalam. Kak, ini kayaknya lewat dalam bisa nih, gue bilang gitu. Iya Pak, tapi jalannya sempit gini. Gue tahu di situ banyak polisi tidur. Ya kan, akhirnya lewat depan aja Pak katanya. Oh ya udah. Gue waktu itu tadi tuh belum nggak kalau itu tuh nggak sesuai sama jalur Gokar yang di aplikasi. Akhirnya gue cek lah, pas lagi macet-macetan kan, gabut gue. Mereka berdua sih ngobrol kan, gue gabut. Gue cek lah, loh Kak ini nggak sesuai sama aplikasi. Dia jawab, iya Pak emang katanya. Oh ya udah kalau gitu di tujuan Bu, ubah rute, gue bilang gitu kan. Kalau kayak gini ubah rute, karena dari kilometernya pun di Silau sini lebih jauh ternyata. Saya cek di map. Ya udah, akhirnya dia rubah rute dari Argo 18 juta ke 29 juta. Kalau gua ngeh dari awal itu aplikasi Gokar itu lewatnya jalur dalam, itu udah pasti dia ngajak lewat luar. Gue nggak mau ya kan, karena nggak sesuai sama Argo kan.
Kalau keluar kan jauh lebih kilometernya lebih jauh gitu. Itu ya udah nih, sekarang gue lagi di Gading Serpong deket episode hotel episode, tapi gue mau melipir ke arah Kertens. Nah di situ gue lagi janjian nih sama CS kental ya. Temen kerja gue juga, dia narik apa. Oke lanjut ya, ini gue lagi di Gading Serpong, gue lagi janjian sama CS gue nih, temen di kantor, dia narik pokoknya. Teman-teman kantor gue tuh pada ngojek semua, kecuali bos gue. Enggak, dia enggak. Ya udah, gue nih sekarang lagi on the way base camp. Gue di Gading Serpong, lagi janjian sama teman kerja gue, ojol juga. Gue lapar banget, mau makan gue. Tadi kan gue pas mau jalan gue makan, ini gue lapar banget. Gue dari tadi tuh nyari ketoprak, spot berhentinya tuh nggak ada yang enak gitu, nggak ada yang pas. Oh dia udah sampai. Oh dia, lu kemana itu? Dia udah sampai deh. Ya udah, oke deh. Gua lanjut lagi nanti. Gua mau makan dulu, mau ngopi, mau ngerokok, nyebat ya kan. Untung gua nggak lewat situ deh tuh. Ya nanti kita lanjut lagi. Mungkin nanti gua setting tujuan. Ke arah pulang. Oke? Sampai ketemu nanti. Oke. Nih, CS gue nih. Ya Allah. Nih yang Uber Rute. Nih tuh Uber Rute. Tuh. Ini Uber Rute nih tadi harga 18 juta, sekarang jadi 29 juta. Yusuber, masih driver. Subrek. Udah, lanjut nanti ya. Ngantuk. Oke, bro. Gua udah sampai rumah. Jadi hari ini narik. Tadi tuh gua dapat ke Gading. Kan gue janji jam berapa tadi ya? Selesai itu jam setengah 10-an. Orderan terakhir gue jam berapa sih? Sebentar, gue cek dulu. Jam 9 gue sampai Gading. Jam 9 sampai Gading. Akhirnya kan gue ketemu temen gue di Gading. Biasa nongkrong di base camp. Gue beli makan dulu kan. Biar nyampe rumah langsung tidur lah, ngantuk gue, pakai makan dulu di rumah. Tadi ngobrol dulu sama teman gue, ngobrol, udah gue langsung balik tuh. Gue dari sana jam 11, sekarang jam 23.40, jam 12 kurang, setengah 12 lewat. Jadi on beat hari ini gue nggak banyak melipir, nggak banyak jalan, terus gue lebih banyak diemnya, lebih banyak nunggunya daripada melipir. Paling kayak tadi di Jakarta, kayaknya nggak bisa buat ngetem kan kalau di Jakarta. Kayak gue bawa melipir itu aja. Tadi gue ngetem di itu kan, di Senen. Jadi pendapatan hari ini itu dari Grabnya $117.700, sama pendapatan
gue partnernya Gojeknya itu pendapatannya itu 100. Tadi ada tip 15.000 yang gue antar ke dari Alsut ke mana, ke Pak Stasiun Senen. Dia ngasih tips 15.000. Kita hitung ya, kita hitung. Tadi coba lihat Grabnya 117. Kita lihat konsumsi bahan bakar dulu ya. Kita lihat konsumsi bahan bakar. Ini trip yang udah gue jalanin sama average-nya. Ini average-nya 16. Tuh dia. Jadi tripnya 164,7. Kita hitung ya konsumsi bahan bakar yang udah ditempuh. 164,7 bagi 16,0. Nih, jadi 10 liter. 10,3 lah ini mah. 10,3. Jadi 10,3. Oke, kita hitung ya pendapatan Gojeknya 186. 400 tambah 171.700. Pendapatannya tuh 358 ditambah tipsnya 15.000 jadi 373 dikurang. Tadi gue makan berapa? 18.000. Jadi kurang lagi 103 kan 10,2. Ini 10,3 gue buletin. Nah, ini bersih yang gue dapat nih. Bersih yang gue dapat 252.100. Nah, jadi pendapatan bersih gua itu 252.100. Jadi emang gue tuh narik itu gue nggak jarang banget nyeret, kecuali gue udah di situ udah lama, misalnya setengah jam itu gue melipir ya paling nggak jauh, masih di lingkungan situ, nggak nyampe keluar area gitu. Jadi melipirnya deket-deket, makanya gue online kan dari jam 11 tuh, 11 ketemu lagi tadi jam setengah 10 lah ya kan, nggak berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 jam setengah. 10 jam setengah itu gue bisa ngantongin 252.000. 252.000 itu bersih gitu. Jadi emang gue jarang nyeret, kilometer pun gue cuma 164,7.
Nah, kilometer aja gue habis 164,7. Nggak terlalu banyak. Jadi ya gitu, algoritmanya Grab. Seperti tadi gue bilang dari awal kan, dari gue opening, kalau Grab itu dia lihat historinya. Misalnya lu dari titik ini udah pernah, terus dari titik ini udah pernah nganter ke A, nanti ketika titik ini titik A, di area titik ini ada yang order ke titik B, itu tuh lu pasti akan dapet. Itu algoritmanya Grab. Kalau Gokar di pinggir tuh kurang banget, tapi kalau di tengah, kayak tadi tuh gue di tengah dari Senen sampai gue balik ke mana, ke Tangerang, itu Gokar Grabnya anyep di sono, di tengah tuh Grabnya anyep, nggak ada perbunyian ya kan. Makanya algoritma tuh lu harus tahu banget, lu harus pahamin algoritma aplikasi. Jadi lu bisa ngebaca, jadi lu kan bisa prediksi. Padahal performa gue tuh di Gokar tuh jelek, tapi kalau emang udah di titiknya dia rame kayak di tengah, itu dar lu nggak kenal apa performa. Ada orderan banyak, di situ ada lu pasti dapet kayak gitu. Itulah aplikasi. Jadi pinter-pinter kita aja lah, apalagi kan kita di lapangan ya, jadi nggak cuman dapat narik, dapat gas gitu kan. Lu harus pelajarin juga, kalau emang lu harus di pinggir ya lu mainin aplikasi yang rame di pinggir gitu. Kalau ketika lu udah di tengah ya lu mainin aplikasi yang enak buat main di tengah. Nggak cuman lu narik lu sia-siatin lah gitu. Itu pengalaman gue ya. Satu itu ya, kedua ya nggak bisa ngelawan, ini rezeki Tuhan yang Tuhan kasih ya kan. Lu mau gimana ngepush lu badan lu buat narik terus, karena badan kan ada takarannya, jadi jangan lupa istirahat gitu aja sih. Yang penting kalau di dunia online kayak gini, yang penting badan lu sehat, lu bisa ngegas ya, tapi lu harus tahu takaran badan lu. Jadi jangan dipaksain. Target boleh, tapi jangan terlalu lu push banget lah gitu. Oke, sementara itu aja. Semangat terus untuk driver online termasuk gua ya kan. Sehat-sehat terus ya. Oke, semangat terus. Salam driver online.